Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah. Waqala fi ayatin ukhra qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Yang kami hormati Ketua BKM Masjid Al-Muhajirin beserta jajarannya, imam kita, kemudian seluruh pengurus ataupun jamaah yang hadir dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat yang kita rasakan hingga saat sekarang ini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu diawali dengan sujud-sujud terbaik kita. Tentu kita berharap ini bagian dari cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan ridhonya kepada kita. Amin Allahumma amin. Kemudian sholawat beriring salam, salam cinta, salam damai, salam penuh kerinduan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita, orang yang senantiasa memberikan suri tauladan yang paling bagus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu diutus di muka bumi ini semata-mata ingin memberikan rahmat kepada sekalian alam. Semuanya bisa diambil dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya, tingkah lakunya, kemudian perilakunya, diamnya Rasul, keputusannya Rasul, semuanya bisa menjadi sebuah sunnah, ya, bisa menjadi sebuah hadis. Sunnah itu adalah kebiasaan. Kalau dulu sunnah itu adalah tradisi. Sunnah itu luas, tradisi yang sudah dilestarikan oleh nenek moyang sebelum Muhammad, bahkan itu sunnah. Makanya ketika mengalami pergeseran dari makna sunnah, itu mulailah sunnah itu menyempit. Artinya hanya sunnahnya Rasul. Kalau dulu itu tradisi umum, ya, tradisi jahiliyah, kemudian tradisi pra-Islam itu juga sunnah. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah, kemudian orang sudah mengenal sebagai khobar, sebagai hadis, maka pengertian sunnah itu menjadi lebih sempit, yaitu tradisi kebiasaan yang dibangun oleh Rasulullah. Nah, jadi ketika kita berusaha untuk mengikuti apa yang pernah diajarkan oleh Rasul, ini nyunah atau enggak, misalkan ini pernah dicontohkan oleh Rasul atau tidak, karena tidak semua apa yang telah dicontohkan oleh Nabi itu bisa dilakukan oleh umatnya. Tidak semuanya, ada sifat-sifat khususiyah yang tak bisa. Mungkin kalau kita lihat Rasulullah menikah sampai 9 misalkan, ya, tentu kita tidak bisa, ya, mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi.
Kemudian sifat-sifat khususiyah yang lain, Rasulullah itu basyarun lakal basari, manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kalau kita kan dikit-dikit makan, Rasulullah dikit makannya. Rasulullah dikit-dikit ibadah, kalau kita dikit ibadahnya. Jadi memang jauh, nggak sama dengan kita. Jadi selama kita ingin mempelajari sirahnya, menghidupkan sunnahnya, kemudian berusaha ya semampu kita, biqadri mastata'na, insyaallah oleh Allah kita akan diberikan kemudahan dan akhirnya kita berharap menjadi umat Rasulullah yang setia dan berharap akan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, ini kita hanya bincang ringan sebetulnya, tapi pengurus memberikan tema yang berat nampaknya ya, fadilah dan pentingnya kurban. Jadi kita sendiri mungkin setiap tahun sudah terbiasa ya, terbiasa untuk apa ya, muzakaroh sebetulnya, mengingat-ingat kembali. Saya yakin semuanya sudah ada gitu, sudah ada ilmunya, sudah ada, tapi kita sekedar bagaimana muzakaroh ataupun saling ingat mengingatkan. Mungkin kalau kita lebih lanjut untuk membahas tentang kurban, ini kita berikan dasar terlebih dahulu. Orang yang mencari ilmu tentu oleh Allah akan diberikan keutamaan. Salah satunya adalah man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Kemudian hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Mudah, kita dimudahkan untuk ke surga. Orang ini kalau terkadang kalau tidak mau kumpul dalam majelis ilmu itu apa ya, hatinya mulai keras dia. Kalau Imam Syafi'i itu mengatakan 40 hari orang tidak mau mendengarkan nasihat, berarti hatinya sudah mulai tidak peka lagi, beku lagi. Nanti kalau dibiarkan dari kebekuan, dari keras itu menjadi mati. Bahaya kalau sudah mati, akan susah untuk menghidupkannya. Maka dengan majelis ilmu, majelis mudzakarah itu sebetulnya kita saling mengingatkan. Kemudian hadis yang lain yang mengingatkan kepada kita, ma ijtama qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarusuna nazalat alaihimus sakinah. Ada sebuah perkumpulan ya. Kemudian perkumpulan tersebut di mana saja, di rumah Allah, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, dalam masjid ataupun di tempat-tempat yang Allah ridhai. Kemudian kita membaca satu ayat, mempelajarinya, mendalaminya, maka Allah akan turunkan apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan. Tenang itu kan banyak hal ya. Salah satunya adalah ngantuk. Itu sudah umum itu, ngantuk itu. Ngantuk itu kan sebuah rahmat ya. Sebuah apa ya? Nikmat yang tidak bisa kita tolak. Kok kamu ngantukan nggak tahu ya. Ngantuk itu sebetulnya oleh Allah diberikan ketenangan jiwanya sehingga lupa segala-galanya. Lupa punya masalah di rumah, lupa punya masalah di kantor, pokoknya lupa semuanya. Oleh Allah diberikan ketenangan. Coba kalau kita diberikan insomnia, nah, susah tidur kita, malam tak bisa tidur. Tapi begitu masuk masjid itu ngantuknya luar biasa. Berarti Allah memberikan ketenangan jiwa kita. Ingat ya, cara Allah memberikan pertolongan kepada hambanya itu tidak instan dia. Ya Allah berikanlah kami rizki, ya Allah berikanlah kami kesehatan. Tidak langsung diberikan rizki, tidak langsung diberikan kesehatan. Yang pertama sekali ditolong adalah hatinya dulu, ditenangkan dulu jiwanya, baru inspirasinya. Tapi jangan jangan berdalih, saya biar tenang. Karena obatnya ngantuk itu tidur gitu. Tak masalah ya, sakinah. Kemudian wa ghasyat sumur rahmah, kasih sayang diberikan. Wa hafat sumul malaika,
malaikat datang mendoakan kita, wa zakarallahu fiman indah, dan nama kita akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para makhluknya. Ini salah satu dasar bagaimana kita tetap untuk tenang, untuk tetap giat dalam majelis ilmu. Jamaah yang berbahagia. Jadi tentang kurban, kembali tentang kurban. Kurban itu berasal dari bahasa Arab ya. Mungkin kita sudah jelas ya. Qaruba yaqrabu qurbana. Itu merupakan isim masdar ya. Qaruba fi'il madi, kemudian yaqrabu fi'il mudhari', qurbanan itu adalah masdar, tempat keluarnya huruf ataupun fi'il dari seluruh rangkaian dalam bahasa Arab itu. Biasanya kalau dalam nahwu sharaf itu dijelaskan. Artinya pendekatan, dekat, kita itu harus dekat gitu. Kalau kita bayangkan seseorang itu kalau dekat itu mudah dia. Dengan anak kita misalkan, anak kita itu ya, ada yang jauh misalkan. Saya sendiri ini termasuk anak yang jauh karena dari 3 bersaudara, saya sendiri yang paling jauh di Sumatera, yang lainnya di kampung. Tinggalnya dekat-dekat semuanya. Jadi kalau orang tua itu terhadap anaknya yang dekat itu kan sering dia mengasihi dan bahkan tidak terasa yang dikasih itu. Begitu pula kita itu memang harus berusaha untuk mendekat dulu. Mengajukan proposal kalau tidak dekat, tidak ada orang dalam, mana pula nggak akan diterima dia. Begitu pula dengan agama ini, kurban, pengorbanan itu butuh. Kita tidak cukup dengan beribadah terus, tidak. Kemudian beramal terus, tidak. Tapi selain kita dasari dengan ilmu, juga harus dengan pengorbanan. Artinya apa? Kita buktikan cinta kita kepada Allah tidak hanya dengan bersujud, tidak hanya kita bermohon, tapi betul-betul kita relakan, termasuk harta kita, termasuk pikiran kita. Mungkin yang jadi pengurus masjid kita bisa meluangkan, merelakan waktu kita untuk berpikir sejenak tentang masjid, bagaimana manajemennya, bagaimana masjid ini menjadi perekat umat, masjid ini menjadi lebih menarik. Itu kan butuh pemikiran. Tidak semua orang yang mau waktunya, tenaga pikirannya hanya untuk memikirkan kepentingan umat, jarang. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengorbanan. Maka kalau tradisinya para nabi itu kan memang betul-betul diwujudkan dalam sebuah ujian gitu. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kita masuk hadis yang pertama ya. Ma min ayyamin al-amalus sholih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamul ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu menjadi ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Min hadhil ayyamil ashri, daripada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, itu kata kuncinya. Jadi bulan Dzulhijjah itu adalah bulan Muharram juga, bulan yang dihormati. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang terpisah adalah bulan Rajab, bulan haram, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang memang dalam agama itu kita harus mencoba untuk berbuat baik yang luar biasa. Padahal sebetulnya berbuat baik itu tidak ada batasnya. Pesan dari Ramadan itu apa? Menjadi hamba yang robbani, hamba yang beribadah, tidak hanya di bulan suci Ramadan. Bulan yang lain pun terserah bulan apa saja. Yang penting kita giat, jangan sampai kita menjadi hamba yang Ramadhani, mau giat beribadah hanya di bulan suci Ramadan. Di bulan Syawal, nah, kita seolah-olah bulan Ramadan juga, ada puasa 6 Syawal. Di bulan Dzulqa'dah ada puasa Senin Kamis. Kita ambil Senin Kamis, puasa Daud, Ayamul Bid, kita pilih mana yang kita suka. Jadi Ramadan itu tidak pernah pergi di hati kita, tetap terpatri, tetap kita jalankan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, itu la'allakum tattaqun.
Jamaah yang berbahagia. Kemudian amal-amal soleh di 10 yang pertama di bulan Dzulqa'dah ya, Dzulhijjah berarti. Dzulhijjah mengapa dikatakan ahabbu ilallah? Itu terkumpul seluruh ibadah-ibadah inti. Ulama-ulama itu hampir mayoritas menyebutkan bahwa dalam bulan Dzulhijjah itu terdapat amalan-amalan ataupun kebiasaan-kebiasaan agama yang intinya itu ada di situ semuanya. Puasanya ada, sedekahnya ada, dan pada tanggal 10-nya itu wanhar itu, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Kita harus berusaha melaksanakan kurban itu. Nah, jadi kita ambil. Kemudian di sisi lain ibadah yang besar yang lainnya adalah berhaji, haji ke Baitullah bagi mereka yang man istata'a ilaihi sabila, yang mampu segi finansial, mampu segi kesehatan, kesempatan, semuanya itu include di dalamnya sehingga bisa untuk memenuhi panggilan suci ataupun melengkapi rukun Islam. Nah, itu luar biasa. Jadi di situ ada. Maka di dalam bulan Dzulhijjah 1 sampai 10 bahkan Allah sendiri di situ dalam surat Al-Fajr itu bersumpah, berjanji. Bersumpah itu berarti ada sesuatu yang penting di situ itu. Wal fajri walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Artinya malam-malam yang lain itu Allah bahkan tidak bersumpah di situ. Allah kan bersumpahnya demi malam, ada walaili, wadduha, wal asri. Artinya apa yang dipakai untuk bersumpah Allah itu ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan, yang tidak boleh kita lewatkan. Jadi mudah-mudahan kita bisa semuanya mengambil amal soleh yang ada di bulan Dzulhijjah nantinya. Para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, tidakkah jihad fisabilillah itu bisa menandingi kecintaan Allah, amal soleh yang sangat dicintai itu? Maka Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah walal jihadu fisabilillah, walaupun jihad fisabilillah tak bisa menandingi kehebatannya amal-amal soleh di bulan Dzulhijjah 1 sampai 10. Maka amal ini derajatnya naik. Kalau biasanya diridhai oleh Allah, ini ahabbu itu ismu tafdil. Ismu tafdil itu bermakna lebih dia. Fadilah itu kan kelebihan. Ismu tafdil berarti isim yang menunjukkan lebihnya sesuatu. Ahabbu, kalau yuhibu itu cinta, tapi ahabbu itu artinya lebih dicintai. Nah itu. Jadi kata kuncinya sudah kita dapat. Mari kita berlomba-lomba agar amalnya bisa lebih dicintai oleh Allah. Manfaatnya apa? Kalau kita dicintai itu mudah. Keluarga kita, anak kita, karena cintanya dengan kita, ya biasanya apapun kita korbankan gitu. Dia sakit, nah kita berkorban untuk mencarikan obat. Kita tinggalkan urusan-urusan kantor, kita tinggalkan urusan-urusan dunia demi orang yang kita cintai. Begitulah cinta itu. Cinta itu memang harus ditunjukkan dengan pengorbanan. Itu baru cinta gitu. Orang muda-mudi kan itu biasanya ya. Laut luas ku seberangi gitu ya. Gunung tinggi ku daki dan seterusnya. Itu adalah bukti menunjukkan pengorbanan cinta itu. Kemudian cinta kita kepada Allah itu juga diuji. Nabi Ibrahim alaihissalam kan seperti itu. Ya, ketika dia berharap akan kelahiran generasinya itu kan lama itu. Bertahun-tahun dia mengharapkan
kehadiran sosok Ismail, tak juga dapat. Sampai-sampai istri pertamanya itu memintanya untuk menikah lagi. Akhirnya baru dapat. Ketika dijalaninya bertahun-tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi. Makanya nanti ada puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah itu adalah puasa di mana seseorang itu mendapatkan semacam kebingungan, kegundahan. Ini mimpi benar atau tidak lah, kata Nabi Ibrahim itu. Berkali-kali dia mimpi. Akhirnya ia mengambil sebuah keputusan untuk berpuasa. Namanya puasa tarwiyah. Puasa untuk mencari ide. Ro'a itu kan melihat. Tarwiyah, ya proses melihat itu tentu dengan cara berpikir dia. Prosesnya berpikir itulah disebut sebagai tarwiyah itu. Nah, maka kita ambil sebagai puasa tarwiyah. Ketika proses berpikirnya panjang bolak-balik, kemudian Nabi Ibrahim itu memutuskan untuk, oh ini pasti dari Allah ini. Nah, kepastian itulah dalam puasanya disebut puasa Arafah. Ya, Arafah itu kan tahu, sudah pasti hal yang sudah jelas. Nah, ini pasti perintah Allah. Nah, yang ingin saya katakan bahwa walaupun anak kita cintai, kita mati-matian memperjuangkannya, berharap, tapi begitu Allah yang minta, gimana kita? Pasti berat. Tapi cara-cara Allah itu, cara-cara Allah ketika kita memang betul-betul taat, insya Allah Allah akan memberikan hikmah yang luar biasa. Walaupun mungkin secara secara psikologis lah, anak itu kalau ditanya mau disembelih tentu dia tidak mau. Tak ada yang mau ya. Tapi ternyata Nabi Ismail itu ketika diajak musyawarah, dalam surat apa itu lupa saya. Ketika diajak musyawarah, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, wahai abah itu kan bahasa Arab ya. Ya abati if'al ma tu'mar, lakukanlah wahai ayahku apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk membina anak yang ketika itu ditinggalkan ayahnya lama. Tentu prosesnya adalah membina istrinya dulu sampai dia betul-betul mengenal Allah, sampai betul-betul akidahnya mendarah daging, dan akhirnya ketika disampaikan mimpinya, wahyunya kepada Allah, dia dengan tegas menyampaikan, ya abati if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang telah diperintahkan. Kalau anak kita gimana? Tak bisa ya, kita perintah aja, nak sini nak, tunggulah, tinggalkan HP, tunggulah. Kita masih berat lagi, masih jauh ya, masih jauh proses mendidiknya itu ya, luar biasa ya. Jadi ternyata yang sudah jadi, yang sudah hebat seperti itu oleh Allah diminta. Apa boleh buat Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, dengan segala mungkin keridoannya, mungkin keterpaksaannya, campur baur lah di situ. Akhirnya dia rela untuk anak tersebut disembelihnya, walaupun pada akhirnya beliau kan digantikan dengan seekor kambing sebagai hikmah itu. Hikmah yang bisa kita petik tentunya. Jamaah yang berbahagia. Jadi pada satu saat kita juga akan diuji oleh Allah. Saya nyimak kadang kajian Gus Baha, menikah itu harus siap-siap sabar, ya kan? Sabarnya apa? Kita akan diuji oleh orang-orang yang kita cintai. Kalau nggak siap-siap, tak usah menikah. Kita siap-siap diuji oleh orang-orang yang kita cintai, entah bagaimana caranya. Maka menikah itu pahalanya menyempurnakan separuh dari agama. Nah, itu bagian dari ibadah juga. Jadi diuji oleh orang yang sangat-sangat kita cintai itu berat sekali, dan itu butuh latihan-latihan.
Jamaah yang berbahagia. Maka kaitannya dengan kurban, ya, kaitannya dengan kurban, apapun yang telah disyariatkan maka kita ambil. Terkadang apa yang kita ucapkan yang berupa kesombongan, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam sebuah cerita itu disebutkan ada perasaan semacam apa ya, agak-agak sombong itu ketika dia, kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dia tidak mau makan, ya tidak mau makan sebelum menghadirkan tamu. Luar biasa itu. Kalau kita kan jarang, mau datang aja, saya mau datang itu udah repot kita. Kalau Nabi Ibrahim itu mencari dulu tamu untuk makan. Kemudian saat dia apa ya? Karena bagi Nabi Ibrahim negaranya ketika itu, kalau tidak bisa memberikan yang terbaik dari orang asing, dari tamunya, itu dianggap sebuah aib. Maka dia senantiasa ingin memberikan yang terbaik kepada tamu-tamu. Sampai-sampai dia harus menyembelih banyak apa namanya, binatang, banyak hewan yang harus disembelih. Sampai-sampai ia mengatakan dalam hatinya, seandainya Allah memerintahkan untuk menyembelih anakku sekalipun, saking banyaknya disembelih, saya akan menyembelihnya. Itu perkataan ketika Nabi Ibrahim belum mempunyai anak. Nah, kita kadang agak sombong juga ya. Seandainya saya nanti punya mobil, saya akan bawa kalian semuanya untuk rihlah. Ternyata ketika diberikan mobil lupa kita. Kadang kita sombong terhadap ucapan kita, kemampuan kita. Dan itu pula cara Allah masuk untuk mengujinya. Nah, itu kadang apa yang kita sebutkan, mohon maaf nih ya, ini jadi cerita pribadi ya. Saya dulu termasuk orang yang apa ya, kalau di sekolah itu kami kan ngajar anak-anak itu, ada yang kidal itu, ada yang kidal nulisnya tangan kiri. Saya selalu mengucapkan kepada mereka, cobalah tangan kanan, kita kan nulis Arab ini. Apa kata dia? Ustadz nih, saya tak bisa, Ustadz, coba dulu. Saya paksa gitu. Jadi dalam hati saya itu intinya ingin ngerjain orang yang tangannya kidal. Tidak taunya apa? Istri saya sendiri kidal. Maksudnya Allah itu akan menguji sesuatu yang sering kita ucapkan, dan bahkan yang kita benci itu akan diwujudkan dalam kehidupan kita. Kalau orang Jawa bilang apa? Alok nemplok. Kalau sering kamu mengolokkan orang, ingat kamu nanti akan terjadi. Hati-hati, makanya ucapan itu adalah doa. Kalau kita sering tidak suka sama seseorang, sering mengata-katakan sama seseorang, itu nanti akan terjadi dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan itu adalah tantangan yang berat bagi kita. Siap gak kita? Kita baru sadar kita, ya Allah, ternyata ini gitu. Diuji dalam keluarganya sendiri. Jamaah yang berbahagia, masih panjang waktunya. Kemudian ayat yang menguatkan kita ya, ayat menguatkan kita mungkin bisa kita saling ini ya, sudah paham semuanya. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kalau diartikan secara cepat, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah memberikan kepada kamu wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar itu adalah an-nahr fil jannah, telaga di surga, sungai yang ada di surga. Kemudian qaul yang lain itu menyebutkan al-khair al-kathir, kebaikan yang banyak. Kita ini kalau berpikir tentang kebaikan yang banyak sudah kita lalui semuanya. Kita lahir tidak membawa apa-apa dari nol. Hari ini kita ada apa-apa semuanya. Semuanya kita miliki. Ya, rumah, kendaraan, istri, anak, jabatan, sumber keuangan, apa yang tidak kita punya hari ini. Itu luar biasa. Dan itu oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi juga.
Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami ya Allah, sesungguhnya kami Allah memberikan sesuatu yang besar kepada kamu wahai Muhammad. Maka apa? Fasholli li rabbika wanhar. Banyak sekali Rasulullah, kalau kita kan selain apa ya, selain rizki nikmat yang kita rasakan dari kecil sampai dewasa itu ya keimanan itu yang besar ya. Keimanan, nikmatnya bersujud, nikmatnya apa? Berjamaah, bisa menangis malam hari itu nikmat tuh. Orang jarang-jarang bisa mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan ketika sholat tahajud. Orang jarang-jarang bisa merasakan kenikmatan melihat Ka'bah. Saya belum melihat Ka'bah. Seperti apa nikmatnya itu? Itu adalah nikmat yang besar. Kalau Rasulullah nikmat yang besar apa? Salah satunya adalah nikmat kenabian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fasholli li rabbika wanhar, salatlah. Ya, salat itu kan mungkin sederhana lah. Perintahnya itu sederhana. Lebih capek run 10 kilo ya. Pekerjaannya itu sepele nampaknya. Angkat tangan, kemudian rukuk, sujud, nggak ada yang berat. Tapi beratnya itu adalah siapa yang memerintahkan sholat itu? Kan Allah. Ketaatan untuk menundukkan kepala di atas sajadah, menyetarakan antara kaki dengan kepala itu seolah sama di hadapan Allah. Itulah yang harus kita bangun, bahwa kita itu tunduk sepenuh hati kepada Allah, bukan perilakunya, bukan pekerjaannya, tapi yang meminta untuk bersujud itu adalah Allah. Nah, itu yang mungkin orang awam tidak pahami itu, anak-anak tidak pahami itu. Ketika kita sudah beranjak jelita ya, jelang 50 tahun itu baru sadar kita itu, baru sadar bahwa ketundukan hati kita, kepala kita yang apa ya, ketika dipegang orang kita marah, kita harus bersimpuh di hadapan Allah dengan rasa tadarru, khusyuk, merendah, merasa hina. Itu kan fasholli. Hikmahnya luar biasa. Alladzi barakna haulahu, kalau dalam cerita Isra Mi'raj itu. Kadang orang mengeluh, mengapa ya kehidupan saya itu kok rizki susah, ingin bertemu orang yang kita inginkan kita berat. Muhasabahnya apa? Biasanya kalau seorang ustadz, seorang kiai didatangi, paling coba perbaiki sholatmu. Kalau kita perbaiki sholatnya, mungkin kayaknya nggak logis gitu. Apa pula hubungannya dengan sholat gitu? Kita rizki susah, kehidupan nggak bahagia amat gitu kan. Tapi tahu-tahu perbaiki sholatmu. Maka dalam sholat itu sebetulnya banyak sekali pesan di situ. Ketika kita inna sholata tanhanil fahsya'i wal munkar, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, waktu-waktu tertentu, wasta'inu bisabri wassalah, dan seterusnya. Ketika kita memang mencoba memaksakan diri lah, mungkin nggak khusyuk, nggak apa-apa, sholat nggak khusyuk nggak apa-apa, tapi harus berlatih terus. Saya susah untuk tepat waktu, nggak apa-apa, yang penting sholat dulu jangan tinggal. Nanti lama-lama Allah membangun jiwa kita yang kokoh untuk merasakan bagaimana pesan-pesan sholat itu akan muncul. Kalau kita sudah terbiasa, rutin, dan bahkan menjadi sebuah kebutuhan, ketika kita apa ya, sholat tertinggal mulai terasa, aduh tertinggal lagi sholat, itu berarti Allah sudah mulai menanamkan, mengukuhkan hati kita. Akhirnya apa? Kehidupan di dunia itu akan Allah atur semuanya. Yang semula kita susah untuk bertemu bos kita, mau bincang, kok susah kali sih ditemui. Tapi begitu kita mengatur sholat kita, artinya mendahulukan kewajiban kita kepada Allah dari hak kita. Kan iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah, baru minta tolong. Ketika kita mengutamakan kewajiban sholat kita, ya subuhnya kita penuhi, zuhurnya kita penuhi, sebisa mungkin sholat duha, waktunya panjang 2 rakaat jadilah ya. Kemudian asarnya yang capek kita tinggalkan, maghribnya mungkin sudah apa ya, sudah capek juga,
kita dalam kondisi bersih sudah mandi, terkadang berat juga kita penuhi. Isaknya kita penuhi, alhamdulillah ya. Kalau kita bisa memenuhi, insya Allah ya, apa yang kita merasa sulit dalam kehidupan itu oleh Allah atur semuanya, mudahkan semuanya. Hanya kita yang terkadang tidak peka. Memang kita tidak bisa, apa ini gara-gara sholat saya? Enggak seperti itu. Allah menurunkan rahmatnya, ya suka-suka Allah. Terkadang kita sombong pula ya. Ini gara-gara sholat saya jadi seperti ini, gara-gara doa saya seperti ini. Enggak seperti itu juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Tidak ada kalau tidak izin Allah. Ini menjadi mudah, ini menjadi sulit, dipersulit. Itu semuanya izin Allah, bukan karena usaha kita, tidak. Tapi setidaknya ya bocorannya itu. Insya Allah kalau sholat kita teratur, Allah akan mengatur seluruh urusan kita menjadi mudah. Kalau di ada buka tutup, nah kita insya Allah nggak sampai terkena gitu, karena duha kita bisa jadi. Kalau saat tadi kan biasanya seperti itu. Untung kita diberikan macet misalkan, kita mengalami ketinggalan pesawat delay gitu kan. Seandainya kita ikut, bisa jadi pesawatnya itu hilang, bisa jadi pesawatnya kebakar, bisa jadi. Cara Allah menyelamatkan dengan cara delay. Cara menyelamatkan Allah ketika kita bocor bannya itu ya, ternyata lebih berharga daripada kita kalau misalkan tidak bocor ban, ternyata di sana banyak kecelakaan. Bisa jadi seperti itu. Kita aja yang tidak mampu untuk tafakur, berpikir ke arah situ. Jadi fasholli li rabbika wanhar. Nah, yang terakhir itu adalah wanhar, berkorbanlah. Maka berkorban itu dalam hadis Rasulullah, ma amila ibnu Adam yauman nahri, tidak ada amalan anak Adam pada nahar. Yauman nahar itu pada hari penyembelihan, berarti tanggal 10. Nah, tanggal 10. Walayalin asyr itu. Pada tanggal 10, amalan ahabbu ilallah azza wajal, sebuah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hiraqidam, artinya daripada mengalirkan darah. Maksudnya mengalirkan darah itu adalah menyembelih hewan kurban. Jadi jamaah sekalian, fadilahnya luar biasa. Fadilah dari berkurban ya, kalau kita mungkin muhasabah berapalah pengeluaran kita untuk paket dalam 1 bulan itu berapa, wifi itu 350 mungkin ya. Itu dipakai dipotong seperti itu. Apalagi yang perokok afwan, yang perokok itu berapa, satu hari 1 bungkus. Kemudian kita korban berapa ini Pak? 28. Yang jumbo kalau di Al-Mutakin 3 ataupun 4 mungkin. 1 tahun menyisihkan. Itu kalau kita pikir-pikir, kita malu sama Allah. Itu beli paket selesai 300 kali 12 bulan berapa itu? Banyak itu. Kita hanya mengeluarkan 2.800.000. Ini berat. Ini kan ya menjadi muhasabah bagi kita. Banyak sekali ketika kita mau mengambil mengambil untuk kurban seperti ini, insya Allah banyak sekali kemudahannya. Belum lagi fadilah-fadilahnya yang kita dapatkan dari satu helai bulunya itu sudah berapa kebaikan. Sebelum sampai darah itu tanah, itu ridho Allah sudah sampai terlebih dahulu. Itu kan syariat dalam hadis saja kita memahaminya seperti apa, nggak ngerti kita itu. Begitulah rahmat Allah, begitulah ridho Allah kalau kita mengikuti syariat kurban ini, jamaah yang berbahagia. Kemudian masih ada inna syani'aka huwal abtar, wanhar tadi ya, berkurban ya. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi dalam surat Al-Kautsar ini Rasulullah itu bolak-balik dibully oleh orang
kafir. Karena apa? Kematian dari putranya. Rasulullah itu kan bisa dikatakan putra laki-lakinya mati muda semuanya. Abdullah, Qasim itu kan mati semuanya. Akhirnya Rasulullah itu dihina. Wahai Rasulullah, engkau tidak mempunyai keturunan, keturunanmu terputus. Karena orang-orang Arab itu kan mengikuti paham apa ya, bukan paham apa namanya, kalau orang Minang kan patrilineal ya. Genetika itu berdasarkan laki-laki, makanya mereka menggunakan kata bin ya, Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Kalau kita ingat nggak, 3 keturunan, 4 keturunan, 7 keturunan, ingat nggak? Rasulullah silsilahnya memang luar biasa orang Arab itu, karena memang apa, sebuah kehormatan bagi mereka, silsilah yang luar biasa itu dari Qusay, Kilab, saya nggak hafal, sampai Muhammad. Maka sampai hari ini kita melihat Habib-Habib itu yang dikatakan oleh orang kafir tadi itu terputus, nggak terbukti dia. Walaupun nantinya Rasulullah itu keturunannya dari Fatimah, dari Ali, kan ada Hasan Hussein, sampai para habaib yang kita lihat sekarang ini. Jadi kemuliaan itu bisa ya, bisa dari genetika. Bisa darah biru kan, Tengku misalkan, Tengku, Raden, apalagi itu bisa jadi. Bisa juga, tapi tidak semuanya terwariskan oleh genetika itu. Kita yang tidak punya gen darah biru nggak boleh berkecil hati juga kan. Kita harus menciptakan apa ya, generasi-generasi yang memang bagus gitu. Jadi kata-kata abtar itu kan inna syani'aka huwal abtar, bahwa sesungguhnya mereka yang membuli kamu itulah yang terputus rahmatnya, terputus apa, genetikanya. Bukan Rasul. Rasul walaupun kematian anak putra laki-lakinya itu dia tidak terputus. Sampai hari ini kita bisa melihat kemuliaan para habaib ataupun keturunan Nabi alaihissalam. Jamaah yang berbahagia, walaupun mungkin kalau kita bahas tentang Iran ya, Iran itu kan pahamnya Syiah. Syiah itu tidak mengakui imam Khulafaur Rasyidin yang 3 itu. Abu Bakar tidak diakuinya, Umar tidak diakuinya, kemudian Utsman tidak diakui, yang diakui hanya Ali. Tapi kita hari ini tidak boleh melihat itunya ya, tapi melihat bagaimana perjuangannya. Walaupun dia memerangi Israel bukan karena aksonya, tapi karena lebih kepada minyaknya ya, sehingga berpengaruh. Ya, kita tidak usah melihat itu. Yang jelas kita bisa mengambil iktibar, dia sama-sama memperjuangkan Islamnya gitu. Walaupun dalam teologi itu kan Syiah itu bagian dari firqah yang sesat kan, yang sesat tidak mengakui ini. Tapi kita tidak perlu mengambil teologi yang saling kafir mengkafirkan, karena tradisi orang-orang Syiah itu memang tidak bisa kita contoh. Belum lagi masalah Karbala, apa itu namanya, Karbala ya, belum lagi itu. Jadi banyak hal yang kita bisa mengambil. La tukadzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an. Jangan disalahkan semuanya, juga jangan dibenarkan semuanya. Kita harus cerdik, harus cerdas ya, ketika mengambil sesuatu dari orang-orang yang mungkin di luar paham kita. Jamaah yang berbahagia, jadi penguatan kita yang pertama, berkorban itu tentu sangat penting ya. Sangat penting artinya sebisa mungkin kita mengambil bagian. Itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kepada kata-kata kurban, kurban itu ya dekat, berusaha untuk dekat. Jangan sampai kita menjauh. Kalau menjauh tentu kita rahmatnya enggak kebagian kita, hanya sedikit. Tapi kalau kita dekat, insya Allah rahmatnya juga akan kita rasakan manfaatnya, lubernya itu kita rasakan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaat. Masih ada beberapa waktu untuk ada tanya. Tafadhol lah kalau mungkin memungkinkan. Tafadhol. Ya. Akikah dalam hadis itu seorang bayi yang belum diakikahkan itu tergadai gitu, kalau nggak salah tergadai gitu. Maksudnya dia masih belum sah milik kita, belum full milik kita, karena digadai harus tebus dulu. Cara nebusnya itu ya dengan akikah. Tapi ingat, akikah itu yang mempunyai kewajiban orang tua, bukan kita. Berarti orang tua kita sebetulnya. Ya, caranya terserah. Yang mempunyai apa istilahnya kewajiban untuk menebus itu adalah orang tua kita. Kalau kita sudah besar gimana? Ya kita pandai-pandai. Maksudnya pandai-pandai kita hubungi orang tua, minta kita kirimkan uang kalau misalkan tak ada, ataupun dulu ilmunya belum sampai, uangnya mungkin tak ada sehingga kita tidak diakikahkan, bolehlah kita berikan kepada orang tua, ya mohon kami diniatkan akikah. Nah, barulah kita bisa berkorban. Tapi kalau momennya pas kurban, ya jangan berdalih saya belum akikah ya, karena momennya itu pasnya itu ya berkorban, bukan akikah lagi. Nah, gitu kita melihat momennya itu seperti apa. Kalau memang momennya ini akikah itu kan kewajiban orang tua, kalau misalkan kita bantu dia bisa waktunya bisa ini, bisalah kita melakukannya. Tapi korban itu momennya enggak pas lah, momennya sekarang itu ya kita ambil bagian, jangan banyak alasan intinya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.